Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, masih semangat. Allahu Akbar. Iya. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan dan ilmu mengajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan. Definisi perkembangan, setiap organisme, baik manusia maupun hewan, pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. Perkembangan ini meliputi seluruh bagian dengan keadaan yang dimiliki oleh organisme tersebut, baik konkret maupun yang bersifat abstrak. Jadi, arti peristiwa perkembangan itu khususnya perkembangan manusia tidak hanya tertuju pada aspek psikologi saja, tetapi juga aspek biologis. Secara singkat, perkembangan atau development adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Faktor yang mempengaruhi perkembangan, di antaranya ada faktor aliran nativisme, aliran empirisme, ada aliran konvergensi. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme adalah sebuah doktrin filosofi yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologi. Aliran nativisme hingga kini masih cukup berpengaruh di kalangan beberapa orang ahli, tetapi sudah tidak semutlak dulu lagi. Aliran empirisme. Aliran empirisme kebalikan dari aliran nativisme adalah empirisme atau empirism dengan tokoh utama John Locke. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirics atau aliran empiris Inggris. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Psikologi pendidikan dan mengajar. Psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Yang ketiga, ada ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat, ada sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses terhadap dengan pendaya gunaan ranah kognitif. Yang kelima, ada penyelenggaraan pendidikan keguruan. Menurut Muhyiddin Syiah mengatakan bahwa dapat dipastikan bahwa disiplin psikologi pendidikan pada dasarnya mencurahkan perhatiannya pada perbuatan atau tindak tanduk orang-orang yang belajar dan mengajar. Oleh karenanya, psikologi pendidikan mempunyai dua objek riset dan kajian. Yang pertama adalah siswa, yaitu orang-orang yang sedang belajar termasuk pendekatan, strategi, faktor yang mempengaruhi, dan prestasi yang dicapai. Yang kedua, guru. Guru yaitu orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar termasuk metode, model, strategi, dan lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pembelajaran. Menurut Muhyiddin Syiah, iya, itu tadi menurut Muhyiddin Syiah, dan sekian materi kali ini. Sedikit sekali karena waktunya juga terbatas. Jadi apabila ada yang bisa dipertanyakan, nanti ditanyakan di diskusi di forum. Silakan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.